Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillah. Amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Alangkah baiknya ikhwan fillah, kita tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah dan ampunan darinya. Kita tuliskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, amalan di bulan Zulhijjah memiliki keistimewaan yang sangat besar untuk umat Islam, apalagi melaksanakan berbagai ibadah pada 10 hari pertama di bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah, yaitu bulan Zulhijjah. Kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda yang sangat besar apabila kita menghidupkan atau menggunakan amalan-amalan yang dianjurkan. Tentunya akan rugi bila kita tidak melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Zulhijjah, karena keutamaannya begitu besar. Rasulullah bersabda yang artinya, tidak ada hari-hari yang lebih Allah sukai untuk beribadah selain 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. 1 hari berpuasa di dalamnya setara dengan 1 tahun berpuasa. 1 malam mendirikan sholat malam setara dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Amalan di bulan Zulhijjah tidak hanya puasa Arafah saja. Kita bisa melaksanakan amalan-amalan lainnya dari awal bulan Zulhijjah hingga sebelum hari raya Idul Adha. Pada bulan Zulhijjah kita juga bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah kurban, dan tentunya sholat Idul Adha. Nah, amalan-amalan di bulan Zulhijjah yang penuh dengan keistimewaan. Yang pertama, puasa Zulhijjah, puasa Tarwiyah, dan puasa Arafah. Amalan di bulan Zulhijjah yang pertama adalah puasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Kita mungkin sudah tahu anjuran untuk berpuasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Selain itu, umat Islam juga dianjurkan untuk berpuasa di hari-hari sebelumnya, yaitu dari tanggal 1 sampai dengan 8 Zulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura Muharram 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi keutamaan puasa di bulan Zulhijjah sangatlah dahsyat ikhwan fillah. Kemudian yang kedua, amalan berzikir. Amalan di bulan Zulhijjah yaitu berzikir. Berzikir yang lebih diutamakan di hari-hari yang 10 di bulan Zulhijjah adalah memperbanyak takbir, tahlil, dan tahmid. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, maka perbanyaklah di hari-hari tersebut dengan tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bukan hanya dilakukan di masjid atau di rumah, namun berzikir juga bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Tapi alangkah baiknya di tempat-tempat yang suci, yang tidak dilarang untuk berzikir. Bahkan para sahabat sengaja melakukannya di tempat-tempat keramaian seperti pasar. Al-Bukhari berkata yang artinya, Ibnu Umar dari Abu Hurairah senantiasa keluar ke pasar-pasar pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Mereka bertakbir dan orang-orang pun ikut bertakbir karena mendengar takbir dari mereka berdua. Jadi ini diajarkan oleh Sayyid Umar bin Khattab dan Abu Hurairah ketika 10 Zulhijjah, maka mereka bertakbir mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, amalan di bulan Zulhijjah
yaitu membaca Al-Quran. Namun sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya ikhwan fillah untuk mendukung channel BMTV supaya lebih berkembang dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Amalan membaca Al-Quran di bulan Zulhijjah, umat Islam dianjurkan untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kita dapat mengkhatamkan bacaan Al-Quran dengan membaca 3 juz setiap harinya. Hal ini sebenarnya mudah untuk dilakukan, yaitu dengan memanfaatkan waktu sebelum dan sesudah sholat fardu, dengan membaca 3 lembar sebelum sholat dan 3 lembar sesudah sholat. Insya Allah dalam 10 hari kita akan mampu menghatamkan Al-Quran. Allah berjanji untuk orang yang selalu menjaga Al-Quran, membacanya, kemudian apalagi menghafalnya, akan menjadikan syafaat bagi orang yang membacanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bersedekah. Sedekah juga menjadi amalan utama yang dianjurkan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Amalan di bulan Zulhijjah ini perlu benar-benar kita perhatikan. Bahkan tidak hanya di bulan Zulhijjah. Allah berfirman menceritakan saat seseorang menjelang ajalnya. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Allah, mengapa engkau tidak menangguhkanku sampai waktu yang dekat, sehingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh." Quran Surah Al-Munafikun ayat 10. Kemudian amalan yang kelima adalah berkurban. Kurban adalah amalan di bulan Zulhijjah yang disyariatkan setahun sekali. Ajaran tentang berkurban salah satunya tertulis dalam Al-Quran Surah Al-Kautsar ayat 2. Yang artinya, maka sholatlah kamu untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Selain itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat seperti kita sholat dan berkurban seperti kita berkurban, maka sungguh dia telah mengerjakan kurban dengan benar. Dan barang siapa yang menyembelih kurbannya sebelum sholat Idul Adha, maka kurbannya tidak sah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini menunjukkan bahwa ibadah kurban merupakan khususan dan syariah yang hanya terdapat di bulan Zulhijjah. Kemudian yang keenam, amalan berhaji. Haji merupakan salah satu amalan di bulan Zulhijjah yang paling penting dan bahkan terdapat di rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, haji itu pada bulan-bulan yang tertentu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan haji dalam ayat yang tadi saya bacakan adalah ihram untuk haji bisa dilaksanakan dalam bulan-bulan yang sudah ditentukan, yaitu Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Selain bulan-bulan tersebut, maka ihram seseorang untuk haji tidak sah. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah, itulah 6 amalan di bulan Zulhijjah yang keutamaannya sangatlah dahsyat. Semoga kita bisa mengamalkannya. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.